Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Sabrina atau biasa dipanggil Caca. Nah, aku seorang mahasiswi jurusan akuntansi semester 2 yang sedang berkuliah di Universitas Riau. Nah, di video aku yang pertama kali ini, aku bakal sharing sedikit kepada teman-teman semua tentang beberapa hal yang sering dilupakan oleh seorang muslimah. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel aku. Semoga video yang aku buat bakal bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum aku mulai, mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya kalau perempuan itu sangat-sangat dimuliakan di Islam. Nah, saking mulianya ada satu surat yang berartikan perempuan, yaitu surat An-Nisa. Nah, An-Nisa ini merupakan salah satu dari 7 surat terpanjang di Al-Quran. Namun selain An-Nisa juga ada beberapa surat yang menceritakan tentang urusan perempuan. Di antaranya ada surat Maryam, ada surat Tolak, ada surat At-Tarim, dan lain-lainnya. Dari sini kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan seorang perempuan, sehingga Allah mengatur urusan-urusan mereka untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Namun beberapa dari kita, atau mungkin saya sendiri, masih ada beberapa hal yang diremehkan oleh muslimah. Nah, apa saja? Saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 hal yang sering dilupakan oleh muslimah. Yang pertama yaitu membiarkan pergelangan tangan terbuka. Nah, pergelangan tangan ini merupakan aurat bagi wanita karena yang tidak termasuk aurat adalah telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, untuk memastikan kalau punggung tangan ini tidak terbuka atau tidak terlihat oleh yang bukan mahram, sehendaknya kita menggunakan baju atau yang lengannya panjang, atau bisa juga menggunakan handsock agar tidak terbuka auratnya seperti ini. Nah, yang kedua yaitu membiarkan kaki terbuka. Nah, kaki ini juga merupakan aurat teman-teman, karena menurut hadis riwayat Ahmad yaitu dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian. Aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami, yaitu kaum wanita?" Nah, Nabi menjawab, "Julurkanlah sejengkal." Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu kedua bagian bawah kaki akan terlihat." Lalu Nabi bersabda lagi, "Kalau begitu julurkanlah lagi," kata Nabi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kaki itu merupakan aurat kita. Jadi kita harus menutupinya dengan menggunakan kaos kaki. Sedekat apapun kita keluar dari rumah, hendaklah kita memakai kaos kaki. Mungkin akan terasa berat di awal, namun kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten untuk menjalankannya, insya Allah bakal terasa nyaman oleh kita. Nah, lalu yang ketiga yaitu berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah jika seorang muslimah memakai pakaian atau memakai baju, namun masih memperlihatkan lekuk tubuh, apakah itu karena bajunya terlalu ketat atau bajunya transparan, apapun itu, jika memperlihatkan lekuk tubuh, maka itu dibilang berpakaian tapi telanjang. Nah, menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Nah, yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Lalu kedua yaitu para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kita berpakaian tapi terlanjang, kita tidak akan masuk surga, menciumnya saja tidak bisa. Nah, maka dari itu teman-teman, maka pakailah baju yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menggunakan baju yang longgar, tidak memperlihatkan lekuk tubuh sehingga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Selanjutnya itu kerudung tidak menutupi dada. Sekarang sedang maraknya memakai kerudung, namun kerudungnya dibelakangin atau diikat ke belakang sehingga bagian depan, yaitu dada, menjadi terekspos atau terlihat. Nah, hal-hal seperti ini malah seperti diwajarkan karena sudah menjadi viral. Padahal seorang perempuan, seorang muslimah wajib menutupi dadanya dengan kerudungnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika dibiarkan terbuka, maka akan lekukan dadanya itu akan terlihat dan terlihat menonjol, sehingga dapat menimbulkan dosa bagi laki-laki yang
melihatnya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yaitu dan hendaklah mereka perempuan beriman menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dadanya. Nah, maka dari itu teman-teman, ayo, walaupun trennya itu menggunakan kerudung ke belakang, diikat ke belakang, kita harus tetap istiqomah sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan kepada kita. Hal terakhir yang sering kita anggap remeh yaitu berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Nah, banyak muslimah yang menganggap berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah hal biasa. Padahal hal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, terdapat dalam hadis riwayat Tabrani yaitu ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi karena sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita wanita muslimah tidak boleh bersentuhan bahkan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, teman-teman, setelah mengetahui hal-hal yang sering kita lupakan, nah mari kita hijrah, mari kita tinggalkan hal yang salah tersebut dan mari kita lakukan hal-hal yang benar, mulai dari memakai kerudung, menutupi dada, memakai baju yang longgar, memakai handsock, memakai kaos kaki kemana-mana, sehingga kita dapat insya Allah menutupi aurat kita dengan sempurna. Mungkin di awal akan terasa berat dan teman-teman bakal terasa ribet banget sih gitu ya. Namun apabila kita konsisten, kita istiqomah untuk melakukannya, kita luruskan niat kita untuk Allah, insya Allah kita bakal nyaman dengan hal tersebut, kita akan suka dengan tersebut dan terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Yang dimana hal-hal yang kita lakukan tersebut insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku akhiri. Assalamualaikum.